Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil tugas akhir mata kuliah perilaku konsumen digital dengan bimbingan Ibu Cian Ramadona dengan topik Fear of Missing Out atau FOMO. Pengantar, apa itu FOMO? Kita mulai dari definisinya. FOMO atau Fear of Missing Out merupakan perasaan takut tertinggal, baik informasi, pengalaman, maupun tren sosial. Fenomena ini semakin kuat di era digital karena media sosial kerap menampilkan potongan momen kehidupan yang tampak sempurna. Akibatnya muncul dorongan dalam diri untuk ikut terlibat agar tidak merasa tertinggal. Penyebab dan karakteristik FOMO. Secara psikologis, FOMO muncul karena 3 hal. Yang pertama, keterpaparan sosial yang tinggi, tekanan komunitas, dan perbandingan sosial. Karakteristiknya sangat mudah dikenali. Seorang perlu merasa terus membuka media sosial, kemudian takut dianggap tidak update, dan terdorong untuk membeli atau mengikuti sesuatu hanya demi pengakuan sosial. Contohnya, banyak orang yang membeli kopi karena tren atau baju viral hanya karena melihat teman-temannya juga melakukan hal yang sama. FOMO di era digital, generasi yang paling terpapar adalah generasi milenial dan Gen Z. Platform seperti TikTok, Instagram, dan Thread jadi sarana utama penyebaran trennya. Bahkan dari data Optinmonster menunjukkan bahwa 69% milenial pernah membeli sesuatu hanya karena FOMO. Ini menunjukkan bagaimana media digital secara aktif bisa mendorong perilaku konsumtif yang tidak selalu berbasis kebutuhan. Kaitannya FOMO dan konsumsi yang impulsif. Jadi FOMO tidak hanya memicu perasaan, tapi juga berpengaruh pada perilaku konsumsi yang impulsif, terutama saat terjadi flash sale, yang terkadang menimbulkan penyesalan setelah berbelanja. Akibatnya, konsumen mengalami tekanan finansial atau bahkan stres sosial akibat pembelian yang tidak diperlukan. Sedangkan dari sisi bisnis, FOMO bisa menjadi strategi pemasaran yang sangat efektif, yang disebut dengan FOMO marketing. Pendekatan ini bisa memanfaatkan rasa takut tertinggal untuk mendorong keputusan pembelian menjadi lebih cepat. Caranya dengan menciptakan urgensi seperti promo yang terbatas, kemudian produk eksklusif, atau pengingat waktu seperti countdown timer, yang tujuan utamanya membuat konsumen merasa harus segera bertindak sebelum kehabisan barang yang diinginkan. Salah satu contoh yang paling menarik saat ini adalah fenomena olahraga padel. Padel atau pedal bukan hanya olahraga yang baru, tapi juga menjadi gaya hidup urban di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bali. Banyak orang yang mengikuti olahraga ini bukan semata karena hobi, tapi karena ingin tampil eksis di media sosial. Venue seperti Padel Park menjadi tempat nongkrong yang baru, dan ceritanya ramai diunggah lewat story Instagram maupun TikTok. Dengan posting story, didukung dengan komunitas dan lapangan yang estetik, menjadi daya tarik yang sangat efektif bagi konsumen untuk mencoba olahraga ini. Dari sisi pemasaran, pedal menjadi contoh penerapan strategi FOMO yang sangat berhasil. Banyak venue yang bekerja sama dengan brand besar, misalnya Do-Getter dan Mandiri Livin untuk menciptakan eksklusivitas. Slot booking lapangannya pun sangat terbatas sehingga cepat habis dan menciptakan kesan yang langka. Influencer pun yang mengunggah pengalaman bermain pertama kali
turut memicu rasa penasaran dan keinginan kuat masyarakat untuk mencoba. Jadi strategi ini juga punya dua sisi. Positifnya, FOMO marketing bisa meningkatkan partisipasi dan membangun komunitas baru, serta mendorong inovasi dalam berpromosi. Namun, di sisi lain, strategi ini juga memicu konsumsi yang impulsif. Tekanan sosial jadi lebih tinggi dan kemudian ketidakpuasan konsumen yang merasa tertinggal. Oleh karena itu, pendekatan metode FOMO marketing ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ekspektasi yang tinggi juga dirasakan oleh masyarakat terkait FOMO marketing ini, sehingga bisa memicu ketegangan sosial. Sebagai penutup, kita perlu menyadari bahwa FOMO marketing bisa menjadi alat yang efektif jika digunakan secara etis dan tepat sasaran. Baik sebagai konsumen maupun pelaku bisnis, penting bagi kita untuk menyeimbangkan antara kebutuhan nyata dan dorongan sosial. Mari kita renungkan apakah kita membeli karena benar-benar butuh atau karena takut tertinggal. Dan jika kita adalah pelaku usaha, bagaimana strategi ini bisa dijalankan secara bijak dan bertanggung jawab. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang sudah diberikan. Semoga presentasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.